Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai proses metamorfosis. Di mana adapun kelompok kami yaitu saya sendiri Nurmadinatul Munawwarah dan rekan saya Maizalfa Fatihah. Langsung saja kita ke materi pertama. Baik, yang materi pertama yaitu metamorfosis berasal dari bahasa Yunani yaitu Greek atau meta yang berarti diantara, sekitar atau setelah. Kemudian ada morpho yang berarti bentuk dan osis yang berarti sebagian dari. Jadi metamorfosis merupakan perubahan bentuk selama perkembangan post embrionik, di mana hewan yang mengalami metamorfosis ini cukup banyak, diantaranya ada katak, serangga, dan kupu-kupu. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, di mana metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melewati dua tahapan, yaitu telur menjadi nimfa, kemudian menjadi hewan dewasa. Biasanya metamorfosis ini terjadi pada serangga seperti capung, belalang, ataupun jangkrik. Kemudian ada metamorfosis sempurna, di mana metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan mulai dari larva, pupa, imago, atau dewasa. Contoh pada metamorfosis sempurna yaitu katak dan kupu-kupu. Selanjutnya ada metamorfosis pada amfibia, di mana pada amfibia metamorfosis umumnya digabungkan dengan perubahan persiapan yang mana dari organisme akuatik ke organisme daratan. Contohnya pada urodela atau salamander, perubahan ini meliputi berkurangnya ekor dan rusaknya insang bagian dalam dan berubahnya struktur kulit. Kemudian pada anura, perubahan metamorfosis berlangsung secara dramatis dan kebanyakan organ-organnya termodifikasi. Perubahan ini meliputi hilangnya gigi dan insang internal pada anak katak, seperti hilangnya ekor, kemudian akan terjadi proses pembentukan seperti berkembangnya anggota tubuh dan morfogenesis dari kelenjar dermoidnya. Baik, selanjutnya adalah tahapan proses metamorfosis pada katak, di mana metamorfosis pada amfibia termasuk ke dalam metamorfosis sempurna, di mana merupakan metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan mulai dari larva, pupa, telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa, di mana amfibia mengalami metamorfosis seperti halnya serangga, di mana kecebong pada anura memiliki tubuh langsung dengan ekor dengan panjang dan bersirip, gigi serta rahang berzat tanduk dan lipatan operculum yang menutupi insang. Kemudian ada kecebong termasuk herbivor, di mana mempunyai usus yang panjang dan berliku-liku, dan kecebong harus mengalami metamorfosis untuk mencapai dewasanya. Proses metamorfosis pada katak ini dimulai pada saat ketika katak betina dewasa bertelur, kemudian telur tersebut menetas, di mana setelah 10 hari dari telur tersebut menetas akan menjadi berudu, di mana berudu ini akan hidup di air, dan setelah berumur 2 hari, berudu akan mempunyai insang luar yang berbulu untuk bernafas. Setelah berumur 3 minggu, insang berudu akan tertutup oleh kulit. Kemudian menjelang umur 8 minggu, kaki belakang berudu akan mulai terbentuk dan kemudian membesar ketika kaki depannya mulai muncul. Kaki depan ini muncul ketika berudu berumur 12 minggu, kemudian insangnya tidak berfungsi lagi, kemudian ekornya menjadi pendek serta bernafas dengan paru-paru. Maka bentuk dari muka akan lebih jelas. Setelah pertumbuhan anggota badannya sempurna, katak tersebut akan berubah menjadi katak dewasa dan kemudian akan kembali berkembang biak. Baik, selanjutnya materi tentang hormon yang berperan dalam metamorfosis amfibi. Pada amfibi, metamorfosisnya dikontrol oleh hormon tiroid, di mana perubahan metamorfosis katak yaitu dengan mensekresikan hormon tiroksin atau T4 dan triodotronin atau T3 dari tiroid selama metamorfosis, di mana peran T3 lebih penting. Hal tersebut disebabkan karena perubahan metamorfosis pada tiroidektomizet berudu memiliki konsentrasi yang lebih rendah bila dibandingkan dengan hormon T4. Hormon tiroksin berfungsi untuk
untuk membentuk hubungan timbal balik dengan kelenjar pituitari yang menyebabkan interior pituitari menginduksi tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4 yang lebih banyak. Hormon tiroid juga berfungsi untuk mentranskripsi dan mengaktifikasi transkripsi pada beberapa gen. Baik, selanjutnya masuk ke materi metamorfosis pada insekta, di mana metamorfosis pada insekta biasanya terjadi pada fase berbeda-beda, dimulai dari larva atau nimfa, kadang-kadang melewati fase pupa, dan berakhir sebagai spesies dewasa atau imago. Ada dua macam metamorfosis utama pada serangga. Yang pertama itu ada hemimetabolisme dan kedua ada holometabolisme. Fase spesies yang belum dewasa pada metamorfosis biasanya disebut larva. Pada metamorfosis kompleks atau sempurna pada kebanyakan spesies serangga setelah telur menetas, fase pertamanya kita sebut larva, dan jika tidak sempurna setelah telur disebut nimfa atau kehidupan yang habis menetas namun performa bentuknya seperti dewasa hanya berukuran kecil. Serangga berkembang dari telur yang terbentuk di dalam ovarium serangga betina. Kemampuan reproduksi serangga dalam keadaan normal pada umumnya sangat besar. Oleh karena itu, bisa dipahami mengapa serangga cepat berkembang biak. Baik, selanjutnya tahap proses metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu hidup melalui beberapa fase yang sangat berbeda, yakni fase pertama adalah telur atau ovum atau plural ova. Fase kedua adalah ulat atau caterpillar atau larva atau larvae. Fase ketiga adalah kokon atau chrysalis atau pupa atau pupae, dan fase keempat adalah insekta, yang dimana sebenarnya yakni kupu-kupu atau imago atau plural imagines. Fase pertama itu ada telur. Telurnya menetas antara 3-5 hari. Selanjutnya itu ada larva atau ulat. Setelah menetas, larva akan mencari makanan. Sebagian larva mengkonsumsi cangkang telur yang kosong sebagai makanan pertamanya. Kulit luar dari larva tidak meregang mengikuti pertumbuhannya, tetapi ketika menjadi sangat ketat, larva akan berganti kulit. Jumlah pergantian kulit selama hidup larva umumnya 4-6 kali, dan periode antara pergantian kulit atau molting disebut instar. Ketika larva mencapai pertumbuhan maksimal, larva akan berhenti makan, berjalan mencari tempat berlindung terdekat, melekatkan diri pada ranting atau daun dengan anyaman benang. Larva telah memasuki fase berpupa dan melepaskan kulit terakhir kali untuk membentuk pupa. Selanjutnya ada fase pupa atau kepompong. Fase pupa kalau dilihat dari luar seperti periode istirahat, padahal di dalam pupa terjadi proses pembentukan serangga yang sempurna. Pupa pada umumnya keras, halus dan berupa suatu struktur tanpa anggota tubuh. Pada umumnya, pupa berwarna hijau, coklat, atau warna sesuai dengan sekitarnya, atau berkamuflase. Pembentukan kupu-kupu di dalam pupa biasanya berlangsung selama 7-20 hari tergantung spesiesnya. Selanjutnya, fase terakhir yaitu kupu-kupu. Setelah keluar dari pupa, kupu-kupu akan merangkak ke atas sehingga sayapnya yang lemah, kusut dan agak basah dapat menggantung ke bawah dan mengembang secara normal. Segera setelah sayap mengering, mengembang dan kuat, sayap akan membuka dan menutup beberapa kali dan percobaan terbang. Fase imago atau kupu-kupu adalah fase dewasa. Berikutnya, hormon yang berperan dalam metamorfosis insekta. Juvenile hormon atau JH merangsang perubahan serangga dari bentuk ulat ke larva. Hormon ini tidak dihasilkan ketika serangga mencapai bentuk dewasanya. Ecdison merangsang perubahan atau pergantian kulit serangga. Hormon ini bekerja antagonis dengan JH. Juvenile hormon atau JH adalah sebuah hormon sesquiterpenoid dan salah satu dari hormon sebenarnya pada insekta yang disekresikan oleh corpora alata, dan hormon ini ditemukan dalam konsentrasi yang relatif tinggi dalam hemolim selama tahapan tertentu dari larva insekta, di mana hormon ini berperan dalam pengaturan pertumbuhan dan perkembangan pada insekta, mempertahankan tahapan larva atau mencegah metamorfosis. Jadi, JH hanya ada ketika program genetik dari insekta membutuhkan pertumbuhan tanpa pematangan atau diferensiasi.
Pada insekta dewasa, JH berperan dalam menstimulasi dan mengkoordinasikan reproduksi insekta. Jadi JH meningkatkan semua aspek yang berbeda yang membawa ke reproduksi. Pertama, JH memungkinkan insekta untuk menarik pasangannya atau mendeteksi tanda-tanda seksual ini. Kedua, JH meningkatkan karakter yang berkontribusi pada perkembangan generasi baru, seperti produksi vitelogenin. Tapi pada waktu yang sama, JH juga mengontrol migrasi atau sistem imun. Beberapa substansi dengan aktivitas JH juga ditemukan mempengaruhi embrio. Pada koloni lebah madu JH menunjukkan keterlibatan dalam pengaturan pembagian kerja berhubungan dengan umur. Baik, yang terakhir adalah metamorfosis pada belalang, di mana pada belalang ini termasuk metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis pada belalang melalui 3 fase, yaitu fase telur, fase nimfa, dan juga fase imago. Fase telur berlangsung selama 1 sampai dengan 10 bulan tergantung jenis belalang dan kondisi lingkungannya. Di daerah subtropis yang mengenal musim dingin, telur belalang bisa menetas dalam waktu yang cukup lama. Tahap yang pertama adalah tahap stadium telur. Proses metamorfosis belalang diawali oleh fase telur. Telur belalang berasal dari hasil pembuahan sel telur betina oleh spermatozoa belalang jantan. Telur yang dihasilkan tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada beragam tempat, bisa di dedaunan, batang tanaman hingga di dalam tanah. Dalam 1 kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 butir telur. Tahap kedua yaitu tahap stadium nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Persis setelah menetas, nimfa umumnya berwarna putih. Fase nimfa pada tahap metamorfosis belalang sendiri umumnya hanya berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Selama fase ini, nimfa akan makan daun-daun muda, mengalami pertumbuhan, dan mengalami ganti kulit atau instar sebanyak 4 sampai dengan 6 kali tergantung suhu dan kelembaban lingkungan stadium belalang dewasa. Setelah melewati fase nimfa selama 1 bulan, proses metamorfosis belalang kemudian dilanjut dengan fase belalang dewasa. Belalang dewasa memiliki sayap lengkap yang kuat dan dapat digunakan untuk terbang. Sistem reproduksinya pun telah matang dan siap digunakan untuk menghasilkan telur-telur belalang baru setelah melalui proses pembuahan bersama pasangannya.